Pihak Partai Keadilan Sejahtera PKS menanggapi santai terkait elektabilitas pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin yang masih rendah. PKS juga memastikan siap bekerja sama dengan PKB yang selama ini sejumlah kalangan menganggap sulit jalan bareng. Presiden PKS Ahmad Saiku Sabtu malam 16 September 2023 berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Wahdah, Desa Sumbergirang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Tidak ada agenda khusus, tetapi hanya silaturahmi biasa. Usai pertemuan, Ahmad Saiku menyatakan pihaknya sudah bulat mendukung pasangan bakal Capres-Cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keputusan itu tidak akan berubah sampai hari pendaftaran karena sudah melalui musyawarah Majelis Syuro Partai. Ahmad Saiku menyebut bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa PKB menambah kekuatan. Kalau muncul pendapat PKB dan PKS ibarat minyak dan air, Ahmad Saiku menilai hal itu hanya stigma. Justru ia mengumpamakan seperti gula dan kopi, kalau dicampur air menjadi lebih nikmat karena saling melengkapi. Sepanjang nggak ada perubahan-perubahan, walaupun gonjang-ganjing dalam koalisi beberapa saat yang lalu, ya kita tetap berpegang pada keputusan musyawarah yang ke-8 itu, bahwa yang penting kita pegang pada saudara Anies Rashid Baswedan. Nah, tapi alhamdulillah sekarang ada penguatan kembali di musyawarah Majelis Syuro yang ke-9, ini bahkan dikuatkan, ditetapkan saudara Abdul Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakilnya. Kadang ada yang beranggapan PKB sama PKS itu sulit untuk jalan bareng, tapi ini bisa gitu. Itu hanya stigma, katanya ibarat minyak dengan air. Tapi yang perumpamaan yang enak itu justru seperti kopi dengan gula. Ketika ditambah air jadinya nikmat. Itu ya. Soal elektabilitas pasangan Amin yang menurut lembaga survei masih jauh tertinggal dibandingkan kandidat lain, Saiku mengingatkan peristiwa Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. Calon Gubernur DKI Anies Baswedan yang tidak diunggulkan kala itu mampu lolos putaran kedua dan akhirnya memenangkan Pilkada. Saiku menambahkan fenomena tersebut bisa saja terjadi pada pemilu presiden 2024 mendatang. Kita tidak perlu khawatir bahwa kalaupun hari ini ternyata pasangan elektabilitas masih tertinggal yang ketiga, saya kira ini pengalaman saya mengusung Anies Rashid Baswedan di DKI biasa seperti itu. Ya, nah pada urutan yang ketiga, tapi karena terus mujahadah perjuangan untuk mensosialisasikan dan meyakinkan masyarakat, alhamdulillah pada akhirnya Anies Rashid Baswedan bisa masuk putaran kedua, dan pada putaran kedua itulah alhamdulillah kemudian masyarakat menentukan pilihannya pada pasangan Anies Rashid Baswedan, yaitu dengan perolehan 57%. Saya kira hal seperti ini juga yang mungkin menjadi optimisme bagi kami. Mudah-mudahan ya paling tidak bisa masuk dalam putaran kedua dan bisa memenangkan pada saat kontestasi Pilpres yang terakhirnya. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem, Gus Afas Hamid Baidowi, menyatakan tidak ingin mencampuri urusan Capres-Cawapres. Soal kemungkinan 2 pasang atau 3 pasangan calon di Pilpres nanti, Gus Afas memandang berapapun jumlahnya, yang penting masyarakat bisa memilih pasangan calon yang lebih bermanfaat untuk bangsa. Kalau mungkin 5 pasangan bagi saya nggak masalah. Yang penting kita bisa melihatlah mana yang lebih bermanfaat untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk kebaikan bangsa, itu aja. Selain Presiden PKS, sebelumnya sejumlah tokoh politik juga sempat datang ke Pondok Pesantren Al-Wahdah Lasem seperti Muhaimin Iskandar dan Sandiaga Uno.